Kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa dan sekaligus imam Syiah pertama. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai perang besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain, Ali mengikuti semua perang, kecuali perang Tabuk. Pengusung Panji juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi. Ali juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan pada perang Khaybar. Sepeninggal Nabi Muhammad, Ali diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam sudut pandang Sunni, Ali bersama tiga pendahulunya digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Di sisi lain, kelompok Syiah memandang bahwa Ali yang harusnya mewarisi kepemimpinan umat Islam begitu mangkatnya Nabi Muhammad atas tafsiran mereka dalam peristiwa Ghadir Khum, membuat kepemimpinan tiga khalifah sebelumnya dipandang tidak sah. Masa kekuasaan Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam, karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat muslim yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan hak kepemimpinannya atas umat Islam, Sunni dan Syiah sepakat mengenai pribadinya yang saleh dan adil. Ahlus Sunnah memandang Ali bin Abi Thalib sebagai salah seorang sahabat Nabi yang terpandang. Hubungan kekerabatan Ali dan Rasulullah sangat dekat sehingga ia merupakan seorang ahlul bait dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah juga mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai salah seorang Khulafaur Rasyidin. Sunni menambahkan nama Ali di belakang dengan radhiyallahu anhu atau semoga Allah ridha kepadanya. Tambahan ini sama sebagaimana yang juga diberikan kepada sahabat Nabi yang lain. Sufi menambahkan nama Ali bin Abi Thalib dengan karramallahu wajha atau semoga Allah memuliakan wajahnya. Doa kaum Sufi ini sangat unik. Berdasarkan riwayat bahwa dia tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Dibuktikan dalam sebagian riwayat bahwa dia tidak suka memandang ke bawah bila sedang berhubungan intim dengan istrinya. Sedangkan riwayat-riwayat lain menyebutkan dalam banyak pertempuran, bila pakaian musuh terbuka bagian bawah terkena sobekan pedangnya, maka Ali enggan meneruskan duel hingga musuhnya lebih dulu memperbaiki pakaiannya. Ali bin Abi Thalib dianggap oleh kaum Sufi sebagai imam dalam ilmu al-hikmah dan futuwah. Dari dia bermunculan cabang-cabang tarikat atau spiritual brotherhood. Hampir seluruh pendiri tarikat Sufi adalah keturunan dia sesuai dengan catatan nasab yang resmi mereka miliki. Seperti pada tarikat Qadiriyah dengan pendirinya Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan keturunan langsung dari Ali melalui anaknya Hasan bin Ali, seperti yang tercantum dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan banyak kitab-kitab lainnya. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada juga yang menyebut berbeda 27 tahun, dan ada juga 30 tahun bahkan 32 tahun. Dia bernama asli Asad bin Abu Thalib. Asad adalah salah seorang paman dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asad yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui anaknya yang baru lahir diberi nama Asad, ayahnya memanggil dengan Ali yang berarti tinggi, derajatnya di sisi Allah. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tidak mempunyai anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad bersama istrinya Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh sejak dia kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah, istri Nabi sendiri. Pada titik ini, Ali berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad karena sebagai anak asuh berkesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga dia menjadi menantu Nabi. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum Sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah rohani, atau kaum salaf lebih suka menyebut istilah insan, atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf, yang diajarkan Nabi khusus kepadanya tetapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain. Karena bila ilmu syariah
atau hukum-hukum agama Islam, baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan, semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Sementara masalah rohani hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau syariah dan batin atau tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Ali bersedia tidur di kamar Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah Nabi. Dia tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur, sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui Ali yang tidur sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Ali tidak menikah dengan wanita lain ketika Fatimah masih hidup. Tertulis dalam Tarikh Ibnu Asir. Setelah itu, Ali menikah dengan Ummu Banin binti Haram, Laila binti Mas'ud, Asma binti Umais, Sahbah binti Rabi'ah, Umamah binti Abil As, Haula binti Ja'far, Ummu Sa'id binti Urwah, dan Mahabbah binti Imru'ul Qais. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad mencari Ali menantunya, ternyata Ali sedang tidur, bagian atas pakaiannya tersingkap dan debu mengotori punggungnya. Melihat itu, Nabi Muhammad pun duduk dan membersihkan punggung Ali sambil berkata, "Duduklah wahai Abu Turab." Turab yang berarti debu atau tanah dalam bahasa Arab. Julukan tersebut adalah julukan yang paling disukai oleh Ali. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah, paman Nabi. Banyaknya Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan, tetapi semua sepakat dia menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 25 tahun. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Zulfikar, Amr bin Abdi Wud terbelah menjadi dua bagian. Setelah perjanjian Hudaybiyah yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi, namun di kemudian hari Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga pecah perang melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kukuh. Biasa disebut dengan perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Besok akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya." Maka seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu serta mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab, lalu menebasnya dengan sekali tebas hingga terbelah menjadi dua bagian. Hampir semua peperangan dia ikuti kecuali perang Tabuk karena mewakili Nabi Muhammad untuk menjaga kota Madinah. Sampai di sini hampir semua pihak sepakat tentang riwayat Ali bin Abi Thalib. Perbedaan pendapat mulai tampak ketika Nabi Muhammad wafat. Syiah berpendapat sudah ada wasiat berdasar riwayat Ghadir Khum bahwa Ali harus menjadi khalifah bila Nabi Muhammad wafat. Tetapi Sunni tidak sependapat, sehingga pada saat Ali dan Fatimah masih berada dalam suasana duka, orang-orang Quraisy bersepakat untuk membaiat Abu Bakar. Menurut riwayat dari Al-Yaqubi dalam kitab Tarikhnya menyebutkan suatu peristiwa sebagai berikut. Dalam perjalanan pulang ke Madinah seusai menunaikan ibadah haji, malam hari Rasulullah SAW bersama rombongan tiba di suatu tempat dekat Jifrah yang dikenal dengan nama Ghadir Khum. Hari itu adalah hari ke-18 bulan Zulhijjah. Ia keluar dari kemahnya kemudian berkhutbah di depan jamaah sambil memegang tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam khutbahnya itu antara lain dia berkata, "Barang siapa menganggap aku ini pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, pimpinlah orang yang mengakui kepemimpinannya dan musuhilah orang yang memusuhinya." Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tentu tidak disetujui keluarga Nabi, Ahlul Bait dan pengikutnya. Beberapa riwayat berbeda pendapat waktu pembaiatan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ada yang meriwayatkan setelah Nabi dimakamkan, ada yang beberapa hari setelah itu. Riwayat yang terbanyak adalah Ali membaiat Abu Bakar setelah Fatimah meninggal, yaitu 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah demi mencegah perpecahan dalam umat. Ada yang menyatakan bahwa Ali belum pantas untuk menyandang jabatan khalifah karena umurnya yang masih muda. Ada pula yang menyatakan bahwa kekhalifaan dan kenabian sebaiknya tidak berada di tangan Bani Hashim. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksanya, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda.
Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi saat masa pemerintahannya. Pertempuran Basrah, 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut tidak hanya selesai di situ. Konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Siffin yang melemahkan kekhalifaannya juga berawal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi, saat sholat di Masjid Agung Kufah, Ali diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia terluka oleh pedang yang diracuni oleh Abdurrahman bin Muljam saat ia sedang bersujud ketika sholat subuh. Ali memerintahkan anak-anaknya untuk tidak menyerang orang Khawarij tersebut. Ali malah berkata bahwa jika dia selamat, Abdurrahman bin Muljam akan diampuni, sedangkan jika dia meninggal, Abdurrahman bin Muljam hanya diberi 1 pukulan yang sama, terlepas apakah dia akan meninggal karena pukulan atau tidak. Ali meninggal 2 hari kemudian pada tanggal 29 Januari 661, 21 Ramadan 40 Hijriah. Hasan bin Ali memenuhi qisas dan memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam atas kematian Ali. Semasa hidupnya, Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa karomah, di antaranya yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Sid bin Musayyab menceritakan bahwa ia dan para sahabat menziarahi makam-makam di Madinah bersama Sayyidina Ali. Ali berseru, "Wahai para penghuni kubur, semoga rahmat dan hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Beritahukanlah keadaan kalian kepada kami, atau kami akan memberitahukan keadaan kami kepada kalian." Lalu terdengar jawaban, "Semoga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah senantiasa tercurah untukmu, wahai Amirul Mukminin. Kabarkan kepada kami tentang hal-hal yang terjadi setelah kami." Ali berkata, "Istri-istri kalian sudah menikah lagi, kekayaan kalian sudah dibagi, anak-anak kalian berkumpul dalam kelompok anak-anak yatim, bangunan-bangunan yang kalian dirikan sudah ditempati musuh-musuh kalian. Inilah kabar dari kami. Lalu bagaimana kabar kalian?" Salah satu mayat menjawab, "Kain kafan telah koyak, rambut telah rontok, kulit mengelupas, biji mata terlepas di atas pipi, hidung mengeluarkan darah dan nanah. Kami mendapatkan pahala atas kebaikan yang kami lakukan dan mendapatkan kerugian atas kewajiban yang kami tinggalkan. Kami bertanggung jawab atas perbuatan kami." Yang kedua, mengobati orang yang menderita lumpuh. Dalam kitab Al-Tabaqat, Taj al-Subki meriwayatkan bahwa pada suatu malam Ali dan kedua putranya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum mendengar seseorang bersyair, "Hai Zat yang mengabulkan doa orang yang terhimpit kezaliman, wahai Zat yang menghilangkan penderitaan, bencana dan sakit, utusanmu tertidur di rumah Rasulullah sedangkan orang-orang kafir mengepungnya, dan engkau yang maha hidup lagi maha tegak tidak pernah tidur. Dengan kemurahanmu ampunilah dosa-dosaku, wahai Zat tempat berharap makhluk di Masjidil Haram. Kalau ampunanmu tidak bisa diharapkan oleh orang yang bersalah, siapa yang akan menganugerahkan nikmat kepada orang-orang yang durhaka?" Ali lalu menyuruh orang mencari si pelantun syair itu. Pelantun syair itu datang menghadap Ali seraya berkata, "Aku ya Amirul Mukminin." Laki-laki itu menghadap sambil menyeret sebelah kanan tubuhnya, lalu berhenti di hadapan Ali. Ali pun bertanya, "Aku telah mendengar syairmu, apa yang menimpamu?" Laki-laki itu menjawab, "Dulu aku sibuk memainkan alat musik dan melakukan kemaksiatan, padahal ayahku sudah menasihatiku bahwa Allah memiliki kekuasaan dan siksaan yang pasti akan menimpa orang-orang zalim. Karena ayah terus-menerus menasihati, aku memukulnya. Karenanya ayahku bersumpah akan mendoakan keburukan untukku. Lalu ia pergi ke Mekah untuk memohon pertolongan Allah. Ia berdoa. Belum selesai ia berdoa, tubuh sebelah kananku tiba-tiba lumpuh. Aku menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Maka aku meminta belas kasihan dan ridha ayahku sampai ia berjanji akan mendoakan kebaikan untukku jika Ali mau berdoa untukku. Aku mengendarai untanya. Unta betina itu melaju sangat kencang sampai terlempar di antara 2 batu besar lalu mati di sana. Ali lalu berkata, "Allah akan meridaimu kalau ayahmu meridaimu." Laki-laki itu menjawab, "Demi Allah, demikianlah yang terjadi." Kemudian Ali berdiri, salat beberapa rakaat dan berdoa kepada Allah dengan pelan. Kemudian berkata, "Wahai orang yang berkelahi, bangkitlah." Laki-laki itu berdiri, berjalan dan kembali sehat seperti sedia kala. Ali berkata, "Jika engkau tidak bersumpah bahwa ayahmu akan meridaimu, maka aku tidak akan mendoakan kebaikan untukmu." Yang ketiga, menyatukan kembali tangan yang terpotong atas izin Allah.
Fakhrur Razi yang hanya sedikit memasukkan cerita-cerita tentang karamah para sahabat dalam kitabnya juga meriwayatkan bahwa seorang budak kulit hitam penggemar Sayyidina Ali mencuri. Budak itu dihadapkan kepada Ali dan ditanya, "Betulkah kau mencuri?" Ia menjawab, "Iya." Maka Ali memotong tangannya. Budak itu berlalu dari hadapan Ali, kemudian berjumpa dengan Salman Al-Farisi dan Ibnu Al-Qawwa. Ibnu Al-Qawwa bertanya, "Siapa yang telah memotong tanganmu?" Ia menjawab, "Amirul Mukminin, pemimpin besar umat muslim, menantu Rasulullah dan suami Fatimah." Ibnu Al-Qawwa bertanya, "Ia telah memotong tanganmu dan kamu masih juga memujinya?" Budak itu menjawab, "Mengapa aku tidak memujinya? Ia memotong tanganku sesuai dengan kebenaran dan berarti membebaskanku dari neraka." Salman mendengarkan penuturan budak itu, lalu menceritakan kepada Ali. Selanjutnya, Ali memanggil budak hitam itu, lalu meletakkan tangan yang telah dipotong di bawah lengannya, dan menutupnya dengan selendang. Kemudian Ali memanjatkan doa. Orang-orang yang ada di sana tiba-tiba mendengar seruan dari langit, "Angkat selendang itu dari tangannya." Ketika selendang itu diangkat, tangan budak hitam itu tersambung kembali dengan izin Allah. Yang keempat, menyembuhkan penyakit. Dalam kitab Al-Iktibar, Usamah bin Munkid mengemukakan kisah yang didengarnya dari Shihabuddin Abu Al-Fat, pelayan Mu'izuddaulah bin Buaywi di Mosul pada tanggal 18 Ramadan 566 Masehi. Diceritakan ketika Shihabuddin berada di dalam masjid Sunduria di pinggir kota Anbar, daerah tepi barat. Khalifah Al-Muqtafi datang berkunjung bersama salah seorang menterinya. Al-Muqtafi memasuki masjid tersebut yang dikenal dengan sebutan Masjid Amirul Mukminin Ali dengan memakai baju biasa dan menyandang pedang yang hiasannya dari besi. Tak seorang pun mengetahui bahwa ia adalah seorang khalifah, kecuali orang-orang yang telah mengenalnya. Pengurus masjid mendoakan sang menteri, lalu sang menteri berkata, "Celaka, doakanlah khalifah." Kemudian Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya, "Tanyakan sesuatu yang bermanfaat pada pengurus masjid itu. Katakan padanya bahwa dulu pada masa pemerintahan Maulana Al-Mustazir, aku melihat ia menderita sakit di wajahnya. Wajahnya penuh bisul, sehingga jika mau makan, bisulnya harus ditutup dengan sapu tangan agar makanan bisa masuk ke mulutnya." Pengurus masjid itu menjelaskan, "Seperti Anda ketahui, aku berulang kali datang ke masjid ini dari Anbar. Suatu hari, ada seseorang menemuiku dan berkata, 'Kalau engkau berulang kali menemui si Fulan setiap datang dari Anbar, seperti engkau berulang kali datang ke masjid ini, niscaya si Fulan akan memanggilkan tabib untukmu yang bisa menghilangkan penyakit di wajahmu.'" Perkataan orang itu merasuk ke hatiku dan menghimpit dadaku. Lalu aku tertidur pada malam itu dan bermimpi bertemu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang tengah berada dalam masjid tersebut seraya bertanya, "Lubang apa ini?" Maksudnya adalah sebuah lubang di tanah. Kemudian aku mengadukan penyakit yang menimpaku, tetapi Ali berpaling dariku. Maka aku kembali mengadukan penyakitku dan perkataan yang diucapkan oleh lelaki yang menemuiku di masjid tadi. Ali berkata, "Engkau termasuk orang yang menginginkan dunia." Kemudian aku terbangun dan tiba-tiba bisul-bisul di wajahku lenyap. Khalifah Al-Muqtafi berkata, "Iya benar." Lalu menoleh ke arah Shihabuddin dan berkata, "Bicaralah pada pengurus masjid itu, cari tahu apa yang ia minta, tuliskan permintaannya, disertai tanda tangannya, dan berikan padaku untuk kutandatangani." Selanjutnya Shihabuddin berbincang-bincang dengan pengurus masjid itu, dan pengurus masjid itu bercerita, "Aku memiliki istri yang sedang menyusui anak dalam keadaan hamil dan beberapa anak perempuan. Setiap bulan aku membutuhkan 3 dinar." Shihabuddin menuliskan permintaan pengurus masjid itu beserta alamatnya dan Al-Muqtafi mendatanginya. Al-Muqtafi kemudian menyuruh Shihabuddin untuk menyampaikan permintaan pengurus masjid itu ke Dewan Keuangan. Shihabuddin membawa berkas permintaan pengurus masjid itu ke Dewan Keuangan dan Dewan menandatanganinya tanpa membacanya serta mengambil bagian tulisan Khalifah Al-Muqtafi. Ketika sekretaris Dewan membuka tulisan itu untuk dipindahkan, ia menemukan tulisan Khalifah Al-Muqtafi di bawah tanda tangan pengurus Masjid Ali yang berbunyi, "Seandainya ia meminta lebih dari itu, tentu akan diberi." Yang kelima, alat penggiling bergerak sendiri. Kisah lainnya menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh Abu Zar memanggil Ali bin Abi Thalib. Sesampai di rumah Ali, Abu Zar melihat alat penggiling sedang menggiling gandum, padahal tidak ada seorang pun di sana. Kemudian Abu Zar menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Beliau berkata, "Hai Abu Zar, tahukah kau bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di bumi dan mereka diperintahkan untuk membantu keluarga Nabi Muhammad SAW?" Itulah kisah singkat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.